Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama aku di channel Techno Infinity di seri tutorial tentang pencatatan keuangan menggunakan Excel. Nah, di video keempat ini kita akan membahas tentang buku besar. Buku besar sendiri digunakan untuk menghitung saldo akhir dari setiap akun yang nantinya akan digunakan untuk mengisi worksheet dan proses-proses berikutnya. Jadi, tonton videonya sampai akhir ya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke Excel-nya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengisian pada buku besar. Nah, pada dasarnya pengisian buku besar ini hanya memindahkan akun-akun yang sudah di jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akunnya. Nah, di sini telah tersedia template sebagai berikut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini berisi kode, di sini nama akun, ini berisi saldo awal debit dan kredit, di sini berisi mutasi debit dan kredit apabila terjadi mutasi pada periode berjalan atau pada awal periode, dan yang terakhir ini adalah saldo akhir dari debit dan kredit. Nah, selanjutnya untuk kolom yang akan kita isi, di sini yang pertama yaitu nomor, yang kedua tanggal transaksi, yang ketiga yaitu keterangan transaksi, yang keempat nomor referensi pada jurnal, yang kelima dan keenam adalah debit kredit, dan yang terakhir adalah saldo dalam debit maupun kredit. Nah, untuk memudahkan dalam pengisiannya, kita bisa menggunakan bantuan dari filter agar tidak ada yang terlewat. Nah, caranya adalah kita blok semuanya dulu, lalu kita klik filter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memudahkannya kita bisa memilih akun mana saja yang akan kita isikan ke dalam buku besar. Sarannya adalah kita mengisikan sesuai dengan urutan nomor yang sudah tertera di sini. Nah, sekarang yang pertama kita akan mengisi ke akun yang mandiri. Kita akan mengisikan transaksi yang sudah ada di jurnal ke dalam buku besar pada akun mandiri. Nah, untuk transaksi yang pertama yaitu penyetoran modal oleh Tuan Ardan sebesar 50 juta pada tanggal 1 Januari 2020. Kita tulis dulu tanggalnya. Keterangannya kita menggunakan cara yang sama, yaitu sama dengan. Lalu klik di jurnal, di keterangan jurnal yang sebelah ini, lalu di enter. Untuk nomor referensinya, ini merujuk kepada di mana transaksi ini di jurnal. Nah, transaksi ini di jurnal pada jurnal nomor 1. Nah, karena pemasukan, kita masukkan dulu modalnya sebesar 50 juta ke dalam debit. Nah, berikut rumus yang digunakan dalam buku besar. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi yang kedua, yaitu pembayaran sewa ruko sebesar 20 juta pada tanggal 2 Januari. Kita masukkan dulu.
tanggalnya. Untuk keterangannya kita menggunakan cara yang sama. Di sini ditulis J2 karena jurnal kedua. Kita masukkan 20 jutanya di kredit karena merupakan transaksi keluar. Nah, rumus ini memudahkan untuk mengetahui saldo yang kita miliki sekarang. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pembelian laptop secara tunai sebesar 5 juta pada tanggal 2 Januari. Kita bisa mengcopy saja tanggalnya. Lalu lakukan hal yang sama untuk keterangan. Tulis J3, lalu kita isi 5 juta. Selanjutnya yaitu pembelian laptop dan printer secara kredit atau utang. Ini tidak dimasukkan karena tidak ada akun mandiri di sini. Lalu sekarang kita loncat ke transaksi yang keenam, yaitu bayar pemasangan WiFi sebesar 555.000 pada tanggal 7 Januari. Kita tulis dulu tanggalnya. Kita lakukan cara yang sama. Kita tulis J6 sebesar 555.000 Selanjutnya untuk transaksi yang ketujuh, yaitu pembayaran aplikasi keuangan sebesar 60 juta pada tanggal 8. Nah, untuk memudahkannya kita tarik saja ke bawah. Kita tulis J7. Karena pendapatan kita masukkan ke dalam debit sebesar 60 juta. Lalu selanjutnya transaksi pada tanggal 10, yaitu pembayaran gaji untuk Tuan Ardan, Tuan Tompi, Adinda, dan Riko sebesar 16 juta. Terus sebesar 16 juta. Selanjutnya yaitu pembayaran integrasi dari perusahaan Ababil sebesar 21 juta pada tanggal 17 Januari. Kita tulis dulu tanggalnya.
sini kita tulis J9 sebesar 21 juta pada debit. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada jurnal, untuk memisahkan batas antar bulan kita bisa mewarnai kolomnya. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Februari sebesar 500.000 untuk pembayaran listrik. Kita tulis dulu tanggalnya, 2 Februari. Kita tulis di 10 sebesar 500.000. Nah, kita telah selesai untuk mengisi pada akun Mandiri. Sekarang kita beralih ke akun peralatan. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa menggunakan filter ini. Nah, peralatan itu memiliki kode 12103. Jadi seperti ini. Di sini tertera pada tanggal 2 Januari membeli peralatan sebesar 5 juta untuk membeli laptop. Nah, untuk nomor referensinya yaitu J3. Nah, saldo normal untuk peralatan adalah di debit sebesar 5 juta. Nah, yang kedua yaitu pada tanggal 7 Januari membeli peralatan secara kredit sebesar 7 juta, yaitu untuk membeli laptop dan printer. Kita tulis 7 Januari. Untuk keterangannya kita menggunakan ini. Untuk keterangannya kita tulis saja di sini kita tulis J4 sebesar 7 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke buku besar pada utang usaha dengan kode akun 21001. Kita bisa melihat di jurnal pada kolom 13 dengan transaksi pada tanggal 7 Januari 2020 sebesar 7 juta untuk membeli laptop dan printer secara kredit atau bisa disebut utang usaha.
Nah, pertama kita mengisi tanggalnya dahulu. Tanggal 7 Januari 2020. Lalu keterangannya yaitu utang beli laptop dan printer. Untuk nomor referensinya J4. Untuk saldo normalnya berada di kredit. Sebesar 7 juta. Selanjutnya kita akan mengisi pada buk besar pendapatan dengan kode 41001. Kita bisa melihat transaksinya di jurnal pada tanggal 8 Januari dan tanggal 17 Januari. Jadi kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 17. Nah, untuk keterangannya untuk tanggal 8 yaitu pembayaran aplikasi keuangan. Untuk tanggal 17 yaitu pembayaran integrasi perusahaan Ababil. Nah, untuk referensinya pada tanggal 8 yaitu J6 dan untuk tanggal 17 yaitu J8. Kita tulis dulu J6 dan J8. Nah, pendapatan ini saldo normalnya berada di kredit. Untuk tanggal 8 yaitu pembayaran aplikasi keuangan besarnya yaitu 60 juta dan untuk pembayaran integrasi perusahaan Ababil yaitu 21 juta. Nah, lanjut ke gaji dan upah. Di sini kita bisa melihat gaji dan upah pada transaksi 8 di tanggal 10 Januari. Rinciannya yaitu gaji Tuan Ardan, gaji Tuan Tompi, gaji Adinda, dan gaji Riko. Jadi kita bisa menuliskan tanggalnya dulu, yaitu 10 Januari 2020. Karena ada 4, kita copy saja. Untuk keterangannya kita bisa ambil seperti ini. Karena berurutan, jadi kita bisa langsung tarik ke bawah. Nomor referensinya yaitu J7. Nah, saldo normal pada gaji dan upah ada di debit. Untuk Tuan Ardan sebesar 5 juta. Untuk Tuan Tompi sebesar 4.600.000. Untuk Adinda sebesar 3.200.000. Untuk Riko sebesar 3.200.000. Selanjutnya kita akan menginputkan untuk biaya listrik, internet, dan telepon dengan kode 51003. Di sini terdapat 2 transaksi, yaitu pada tanggal 7 Januari yaitu pemasangan wifi sebesar 550.000
dan tanggal 2 Januari sebesar 500.000 untuk pembayaran listrik. Nah, kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 2 Januari 2020. Keterangannya seperti yang sebelumnya. Nomor referensinya adalah 5 dan 10. Berarti di sini bisa dituliskan J5 dan di sini adalah J10. Nah, untuk saldo normal dari biaya listrik, internet dan telepon berada di debit. Untuk pemasangan WiFi yaitu sebesar 555.000 dan untuk biaya listrik sebesar 500.000. Nah, yang terakhir yaitu biaya sewa tempat usaha dengan kode 51010. Pada jurnal terletak pada transaksi kedua pada tanggal 2 Januari, pembayaran sewa ruko sebesar 20 juta. Kita tulis dulu tanggalnya. Dengan nomor referensinya J2. Nah, di sini saldo normalnya juga berada di debit sebesar 20 juta. Berikut saldo akhir dari buku besar untuk setiap akun-akunnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang buku besar pembantu. Di sini biasanya berisi daftar hutang-hutang yang langsung kepada pemiliknya, baik utang usaha, utang kepada pemilik, piutang, dan sebagainya. Nah, untuk transaksi yang kemarin ada satu yang bisa dimasukkan ke dalam buku besar pembantu, yaitu utang usaha untuk pembelian laptop dan printer. Nah, kita asumsikan pembelian ini dilakukan kepada PT ABC. Jadi kita bisa mencatatnya seperti ini. Pada tanggal 7 Januari membeli peralatan usaha sebesar 7 juta berupa laptop dan printer yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Nah, kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 7 Januari. Keterangannya adalah utang beli laptop dan printer. Nomor referensinya adalah J4. Nah, untuk saldo normalnya berada di kredit sebesar 7 juta. Nah, berikut proses dalam pengisian buku besar dan buku besar pembantu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya ilmunya bisa bertambah untuk orang lain. Terima kasih.